optik melawai. Parade militer di Beijing pada Rabu 3 September 2025 untuk memperingati 80 tahun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi panggung bagi Cina memamerkan kekuatan militernya. Berbagai rudal hingga drone generasi terbaru dipamerkan langsung di hadapan Presiden Cina Xi Jinping dan 26 pemimpin dunia yang hadir. Bagi pengamat, unjuk kekuatan ini bukan hanya simbol politik, tapi juga sinyal ambisi Cina untuk menantang dominasi Amerika Serikat dalam pasar senjata di dunia. Meski senjata Amerika sudah teruji, ex-kolonel senior militer Cina Zhou Bo menilai senjata buatan Cina semakin kompetitif berkat penggunaan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan atau AI. Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), saat ini Cina berada di peringkat keempat eksportir senjata global dengan pangsa 5,9% pada periode 2020 hingga 2024. AS masih jauh di posisi puncak dengan 43%, disusul Prancis 9,6% dan Rusia 7,8% yang anjlok akibat sanksi perang Ukraina. Namun, sejumlah pakar menilai jalan Cina masih panjang. Pakar pertahanan dari King's College London Ben Nemet menilai sistem persenjataan memang semakin mendekati platform AS, tetapi Amerika masih unggul dalam pengalaman tempur dan kinerja yang sudah terbukti. Selain itu, faktor geopolitik juga menjadi penghalang. Negara-negara sekutu Washington di Eropa maupun Asia Pasifik diperkirakan enggan memakai senjata buatan Cina. Meski begitu, analis lain menilai ada celah besar yang bisa dimanfaatkan Beijing. Brian Hart dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pertumbuhan industri pertahanan Cina berpotensi menggeser Rusia. Laszlo Odgaard dari Hudson Institute menambahkan, kemajuan rudal hipersonik Cina juga bisa menarik minat pasar meski ia ragu Beijing siap membagikan teknologi setinggi itu. Negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Serbia disebut jadi pelanggan utama karena membutuhkan senjata terjangkau tanpa harus membeli sistem paling canggih. Sementara Lyle Morris dari Asia Society Policy Institute menilai produk tanpa awak Cina akan menjadi daya tarik utama. Ia memperkirakan sistem ini akan ditawarkan ke negara-negara yang tidak punya hubungan pertahanan dengan AS atau Eropa, atau mereka yang mencari alternatif dari Rusia. Meski begitu, ada tantangan yang tak kalah besar. Banyak calon pembeli masih terikat dengan rantai pasokan dan standar Barat maupun Rusia. Itu artinya, Cina harus memastikan ada pelatihan, logistik, dan dukungan integrasi yang memadai agar sistemnya bisa digunakan secara maksimal. Morris menilai Beijing mungkin akan menawarkan skema bantuan termasuk pinjaman khusus untuk pembelian senjata mirip dengan program Belt and Road Initiative. Dengan harga lebih murah, teknologi yang semakin modern dan strategi diplomasi ekonomi, peluang Cina untuk memperluas pasar senjata terbuka lebar. Namun, dominasi Amerika masih sangat kuat dan hambatan politik dari sekutu Washington membuat langkah Beijing tidak mudah. Meski begitu, kemajuan industri pertahanan Cina jelas memperlihatkan negara itu kini menjadi pemain besar baru yang mulai menggeser posisi Rusia dan semakin diperhitungkan dalam perdagangan senjata global.